motherfucking designer right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Martua Dalimunte dengan NIM 210320070. Mata kuliah Manajemen Risiko dan Bisnis yang dipangku oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution SST MP. Baik, adapun materi yang kedua yaitu ada kerangka kerja manajemen risiko. Nah, kerangka manajemen risiko yaitu membantu dalam mengelola risiko secara efektif melalui penerapan proses manajemen risiko pada berbagai tingkat dan dalam konteks tertentu organisasi. Tujuan kerangka kerja manajemen risiko yaitu adalah kerangka kerja memastikan bahwa informasi risiko yang berasal dari proses manajemen risiko secara memadai dilaporkan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pembenahan akuntabilitas di semua tingkat organisasi yang relevan. Nah, adapun yaitu kerangka dan kerja manajemen risiko yaitu manajemen risiko melibatkan identifikasi, penilaian dan penanganan risiko dalam suatu organisasi. Kerangka kerja umumnya meliputi langkah-langkah seperti identifikasi risiko, evaluasi risiko, pengembangan strategi pengendalian risiko, implementasi tindakan pengendalian, dan pemantauan serta peninjauan secara berkala. Proses ini membantu organisasi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko negatif dan manfaatnya peluang secara efektif. Tentu berikut ini adalah kerangka kerja manajemen risiko secara lengkap. Adapun yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi semua potensi risiko yang mungkin mempengaruhi tujuan organisasi, termasuk risiko internal dan eksternal. Yang kedua ada evaluasi risiko, mengevaluasi risiko yang diidentifikasi berdasarkan probabilitas terjadinya dan dampaknya terhadap tujuan organisasi. Ini sering dilakukan dengan menganalisis tingkat risiko, pengembangan strategi pengendalian risiko, yaitu merancang strategi untuk mengelola risiko, termasuk menentukan apakah risiko perlu dihindari, diterima, ditransfer atau dikelola. Selanjutnya yaitu implementasi tindakan pengendalian. Nah, yaitu melaksanakan tindakan pengendalian yang direncanakan untuk mengurangi atau juga bisa mengelola risiko. Ini mungkin melibatkan perubahan proses bisnis, investasi dalam teknologi atau pelatihan karyawan. Selanjutnya itu ada pemantauan dan peninjauan. Pemantauan dan peninjauan adalah memantau efektivitas tindakan pengendalian yang diimplementasikan dan meninjau kembali risiko secara berkala. Dan ini memastikannya bahwa organisasi tetap responsif terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis dan dapat menyesuaikan strategi manajemen risiko sesuai kebutuhan.
Selanjutnya yaitu kerangka kerja ini bisa membantu organisasi eh, untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola resiko secara sistematis, sehingga bisa dapat mengurangi kerugian potensial dan memanfaatkan peluang peluang dengan lebih. Nah, selanjutnya itu ada penyusunan desain kerangka kerja manajemen risiko. Nah, yaitu penyusunan desain kerangka kerja manajemen risiko pada dasarnya meliputi dua aspek. Nah, yang pertama yaitu aspek pemahaman terhadap konteks organisasi, dan yang kedua aspek tata kelola manajemen risiko atau risk management governance structure. Nah, yaitu aspek yang pertama. Nah, aspek yang pertama yaitu merupakan landasan untuk memahami situasi di mana manajemen risiko akan diterapkan. Sedangkan aspek keduanya bisa menjabarkan elemen-elemen yang diperlukan untuk menerapkan manajemen risiko dengan baik. Nah, adapun yang pertama yaitu memahami organisasi dan konteksnya. Dan yang kedua yaitu ada tata kelola manajemen risiko. Yang ketiga ada yaitu kebijakan manajemen risiko. Yang keempat ada akuntabilitas. Yang kelima itu ada yaitu ya. Dan yang kedua yaitu ada tata kelola manajemen risiko. Yang ketiga ada yaitu kebijakan manajemen risiko. Yang keempat ada akuntabilitas. Yang kelima itu ada yaitu integrasi ke dalam proses organisasi. Yang keenam ada sumber daya. Dan yang ketujuh itu ada pembuatan mekanisme komunikasi internal dan pelaporan. Dan yang ke-8 itu ada pembuatan mekanisme komunikasi eksternal dan pelaporan. Nah, adapun yaitu selanjutnya konteks eksternal organisasi antara lain lingkungan budaya, politik, hukum, ekonomi, teknologi, geografis, kondisi alam, baik secara domestik, regional maupun internasional. Nah, faktor kunci dan kecenderungan atau trends yang mempunyai dampak terhadap sasaran organisasi, persepsi dan nilai-nilai yang dianut para pemangku kepentingan eksternal organisasi. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu konteks internal organisasi, ya, antara lain yaitu kapabilitas organisasi dalam pengertian sumber daya dan pengetahuan sistem informasi, ada arus informasi dan proses pengambilan keputusan, baik itu secara formal maupun secara non formal maupun secara informal. Para pemangku kepentingan internal, kebijakan, sasaran dan strategi yang digunakan sehingga untuk bisa mencapai sasaran tersebut, persepsi, nilai-nilai dan budaya organisasi, standar dan model acuan yang digunakan oleh organisasi, struktur, misalnya
Misalnya itu ada governance, peran, dan akuntabilitas. Nah, meliputi unsur-unsur kebijakan manajemen risiko, akuntabilitas, pelaksanaan, perencanaan manajemen risiko terpadu, penyediaan sumber daya yang memadai, dan mekanisme komunikasi serta pelaporan pelaksanaan manajemen risiko, baik secara internal dan maupun secara eksternal. Nah, satu hal lagi yang biasanya penting dalam tata kelola manajemen risiko, yaitu adalah kesamaan bahasa. Nah, kesamaan bahasa yaitu penggunaan istilah-istilah dalam penerapan manajemen risiko, hubungan antara kebijakan risiko dengan sasaran organisasi serta kebijakan lainnya, alasan penerapan manajemen risiko. Akuntabilitas dan tanggung jawab untuk manajemen risiko. Cara menanganinya bila terjadi benturan kepentingan, kemampuan organisasi dalam menerima risiko atau risk appetite dan jenis. Adapun yaitu organisasi dalam menerima risiko, risk appetite dan jenis risiko yang tidak dapat diterima, proses, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengelola risiko, ketersediaan sumber daya bagi mereka yang mendapatkan akuntabilitas serta tanggung jawab dalam mengelola risiko. Bagaimana kinerja manajemen risiko akan diukur dan dilaporkan. Komitmen untuk selalu melakukan review dan verifikasi secara berkala terhadap kebijakan manajemen risiko, kerangka kerja manajemen risiko, dan perbaikannya secara berlanjut. Nah, selanjutnya yaitu ada menetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, menerapkan, dan merawat kerangka kerja pada manajemen risiko. Menentukan masing-masing pemangku risiko atau risk owners yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penanganan risiko dan menjaga pengendalian risiko, serta melaporkan informasi tentang risiko, menetapkan ukuran kinerja, mekanisme pelaporan internal dan eksternal, serta proses ekskalasinya sampai ke pimpinan puncak organisasi, memastikan terjadinya sistem pemberian persetujuan, pengakuan, hadiah, dan sanksi. Proses manajemen risiko harus menjadi bagian dari proses pengembangan kebijakan bisnis, perencanaan strategi, penyusunan rencana bisnis,
dan proses manajemen perubahan untuk memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko diterapkan dan manajemen risiko benar-benar menjadi bagian dari praktik-praktik organisasi serta proses bisnis. Selanjutnya yaitu ada personalia dengan pengalaman, keterampilan, dan kemampuan yang memadai serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan sumber daya lain yang diperlukan untuk setiap tahapan penerapan manajemen risiko, proses dan prosedur yang terdokumentasi dengan baik, dan sistem dokumentasinya, sistem informasi dan manajemen pengetahuan, knowledge management system. Selanjutnya yaitu ada komponen kunci kerangka kerja pada manajemen risiko, dan setiap perubahan yang terjadi dapat dikomunikasikan dengan baik ke seluruh pihak terkait. Tersedianya cukup laporan tentang efektivitas kerangka kerja manajemen risiko dan hasil dari proses manajemen risiko. Informasi hasil penerapan manajemen risiko selalu tersedia di tiap tingkatan yang memerlukan dan pada waktu yang diperlukan. Terselenggaranya proses konsultasi dengan para pemangku kepentingan internal. Nah, selanjutnya yaitu ada pengikut sertaan pemangku kepentingan eksternal dan memastikan terjadinya proses komunikasi yang efektif, pelaporan ke pihak eksternal sesuai dengan tuntutan kepatuhan hukum, serta penerapan good corporate governance, melaksanakan pengungkapan informasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, menyampaikan umpan balik dan laporan atas proses komunikasi dan konsultasi, menggunakan komunikasi untuk membina dan meningkatkan kepercayaan kepada organisasi, berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama pada saat terjadi krisis atau keadaan darurat. Selanjutnya yaitu ada penerapan manajemen risiko. Nah, penerapan manajemen risiko yang pertama itu ada penerapan kerangka kerja manajemen risiko, yaitu menetapkan strategi dan waktu yang tepat untuk menerapkan kerangka kerja. Kerangka kerja ini menerapkan kebijakan manajemen risiko dan proses manajemen risiko pada proses-proses organisasi, memenuhi semua ketetapan peraturan perundangan yang berlaku, mendokumentasikan proses pengambilan keputusan termasuk proses penentuan sasaran yang sesuai dengan hasil dari proses manajemen risiko, menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko, melakukan komunikasi
dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko memang sesuai dengan kebutuhan dan efektif. Penerapan manajemen risiko yang kedua yaitu ada penerapan proses manajemen risiko. Nah, penerapan proses manajemen risiko yaitu adalah pada tahap ini penggunaan metode pemetaan proses bisnis akan memberikan kontribusi yang besar, terutama melalui identifikasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi. Metode yang digunakan antara lain yaitu FMA, FMEA, yaitu Future Mode Effect and Analysis, Risk Breakdown Structure yaitu RBS, dan CRSA, Control Risk Self Assessment, dan lain-lain. Nah, memahami apa saja sasaran atau objektif proses bisnis tersebut mengidentifikasi apa saja yang dapat menghambat tercapainya kepada sasaran bisnis. Proses tersebut pengendalian apakah yang harus dilakukan agar resiko dapat ditiadakan atau bisa dikurangi. Dari prinsip dasar maka dikembangkan beberapa hal guna mempersiapkan penerapan manajemen risiko, proses bisnis, ukuran keberhasilan proses untuk risiko, tindakan pengendalian. Nah, selanjutnya yaitu ada menetapkan strategi dan waktu yang tepat untuk menerapkan kerangka kerja, menerapkan kebijakan manajemen risiko dan proses manajemen risiko pada proses-proses organisasi, mematuhi semua ketaatan peraturan perundangan yang berlaku, mendokumentasikan proses pengambilan keputusan termasuk proses penentuan sasaran yang sesuai dengan hasil dari proses manajemen risiko, menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko, yaitu selanjutnya melakukan komunikasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko memang bisa sesuai dengan kebutuhan dan efektif. Selanjutnya yaitu ada pemantauan dan tinjauan kerangka kerja. Nah, yaitu adalah untuk memastikan bahwa manajemen risiko efektif dan menunjang kinerja organisasi. Maka manajemen organisasi hendaknya menetapkan ukuran kinerja, mengukur kemajuan penerapan manajemen risiko secara berkala dibandingkan dengan rencana awal, meninjau secara berkala apakah kerangka kerja manajemen risiko, kebijakan risiko, dan rencana penerapan masih tetap sesuai dengan konteks internal dan eksternal organisasi. Selanjutnya yaitu memastikan apakah kebijakan risiko dipatuhi, memantau bagaimanakah penerapan rencana manajemen risiko dan kepatuhan dalam menyampaikan laporan risiko secara berkala, memantau efektivitas kerangka kerja manajemen risiko. Selanjutnya yaitu ada mengenai uraian
yang harus dimonitor dan ditinjau dapat dilihat dari rinci pada lembar kerja profil proses. Patokan pertama yaitu adalah ukuran keberhasilan. Patokan yang kedua adalah langkah pengendalian. Patokan yang ketiga adalah resiko yang diantisipasi Patokan keempat adalah secara bisnis proses tersebut. Fact check merupakan proses memantau dan memeriksa apakah rencana yang ditetapkan telah diterapkan secara benar. Jika diterapkan secara benar, akan menghasilkan seperti yang diharapkan, dan jika terdapat penyimpangan, maka dilakukan tindakan perbaikan sesuai dengan hasil. Cek serta memperbaiki rencana awal sesuai dengan kebutuhan yang bersifat dinamis. Tindakan perbaikan sesuai dengan hasil monitoring pada tahap sebelumnya yang akan meningkatkan kerangka kerja manajemen risiko, kebijakan risiko, dan rencana manajemen risiko. Tindak lanjut ini diharapkan akan meningkatkan dan memperbaiki manajemen risiko organisasi serta budaya risiko organisasi. Selanjutnya yaitu ada komponen kerangka kerja manajemen risiko, membantu dalam mengelola risiko secara efektif melalui penerapan proses manajemen risiko pada berbagai tingkat dan dalam konteks tertentu. Organisasi tujuan kerangka kerja manajemen risiko. Kerangka kerja memastikan bahwa informasi tentang risiko yang berasal dari proses manajemen risiko secara memadai dilaporkan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pemenuhan akuntabilitas di semua tingkat organisasi yang relevan. Selanjutnya yaitu ada kerangka dan kerja manajemen risiko. Manajemen risiko juga bisa melibatkan identifikasi, penilaian, dan penanganan risiko dalam suatu organisasi. Kerangka kerja meliputi umumnya langkah-langkah seperti identifikasi risiko, evaluasi risiko, pengembangan strategi pengendalian risiko, implementasi tindakan pengendalian, dan pemantauan serta peninjauan secara berkala. Proses ini membantu organisasi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko negatif dan pemanfaatan peluang secara efektif. Secara lengkapnya tentu bisa saja berikut adalah kerangka kerja manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko. Identifikasi risiko yaitu mengidentifikasi semua potensi risiko yang mungkin mempengaruhi tujuan organisasi, termasuk risiko internal dan eksternal.
Yang kedua ada evaluasi resiko, mengevaluasi resiko yang diidentifikasi berdasarkan probabilitas terjadinya dan dampaknya terhadap tujuan organisasi. Ini sering dilakukan dengan menganalisis tingkat risiko, mengembangkan strategi pengendalian risiko, merancang strategi mengelola risiko, termasuk menentukan apakah risiko perlu dihindari, diterima, ditransfer, atau dikelola. Implementasi pengendalian yaitu melaksanakan tindakan pengendalian yang direncanakan untuk mengelola resiko. Ini mungkin melibatkan perubahan proses bisnis, investasi dalam teknologi, atau pelatihan karyawan. Pemantauan dan peninjauan membantu efektivitas tindakan yang diimplementasikan dan meninjau kembali risiko secara berkala. Ini memastikan bahwa organisasi tetap responsif terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis dan dapat menyesuaikan strategi manajemen risiko sesuai kebutuhan. Kerangka kerja ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko secara sistematis sehingga dapat mengurangi kerugian potensial dan manfaat peluang dengan lebih. Selanjutnya yaitu ada penyusunan desain kerangka kerja manajemen risiko. Nah, pada dasarnya meliputi dua aspek, yaitu aspek pemahaman terhadap konteks organisasi dan aspek tata kelola. Manajemen risiko atau risk management given structure. Aspek yang pertama yaitu merupakan landasan untuk memahami situasi di mana manajemen risiko yang akan diterapkan, sedangkan aspek kedua menjabarkan elemen-elemen yang diperlukan untuk menerapkan manajemen risiko dengan baik. Yang pertama, memahami organisasi dan konteksnya. Yang kedua ada kata kelola risiko. Ketiga, kebijakan manajemen risiko. Keempat, akuntabilitas. Kelima, integrasi dalam proses organisasi. Yang keenam, ada sumber daya. Yang ketujuh, ada pembuatan mekanisme komunikasi internal dan pelaporan. Yang ke-8, pembuatan mekanisme komunikasi eksternal dan pelaporan. Konteks eksternal organisasi antara lain yang pertama yaitu lingkungan budaya, politik, hukum, ekonomi, teknologi, geografis, kondisi alam baik secara domestik, regional maupun baik secara domestik, regional maupun internasional, faktor kunci dan kecenderungan trends yang mempunyai dampak terhadap sasaran organisasi. Persepsi dan nilai-nilai yang dianut para pemangku kepentingan eksternal organisasi. Konteks internal organisasi antara lain yaitu yang pertama yaitu ada kapabilitas organisasi dalam pengertian sumber daya dan pengetahuan sistem informasi, arus informasi, dan proses pengambilan keputusan baik formal maupun informal. Para pemangku kepentingan internal, kebijakan, sasaran, dan strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran TSB, persepsi, nilai-nilai, dan budaya organisasi standar.
dan model acuan yang digunakan oleh organisasi struktur, misalnya governance, peran dan akuntabilitas, meliputi unsur-unsur kebijakan, manajemen resiko, akuntabilitas, pelaksanaan, perencanaan, manajemen resiko terpadu, penyediaan sumber daya yang memadai, dan juga mekanisme komunikasi serta pelaporan pelaksanaan manajemen risiko baik secara internal maupun secara eksternal. Satu hal lagi yang biasanya penting dalam tata kelola manajemen risiko adalah kesamaan bahasa, yaitu penggunaan istilah-istilah dalam penerapan manajemen risiko, hubungan antara kebijakan manajemen risiko dengan sasaran organisasi serta kebijakan lainnya, alasan penerapan manajemen risiko, akuntabilitas yang tanggung jawab untuk manajemen risiko, cara menanganinya bila terjadi benturan kepentingan, kemampuan organisasi dalam menerima risiko, risk effect dalam jenis risiko yang tidak dapat diterima, proses, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengelola risiko, ketersediaan sumber daya bagi mereka yang mendapatkan akuntabilitas serta tanggung jawab dalam mengelola risiko. Bagaimana kinerja manajemen risiko yang akan diukur dan dilaporkan. Komitmen untuk selalu melakukan review dan verifikasi secara berkala terhadap kebijakan manajemen risiko, kerangka kerja manajemen risiko, dan perbaikannya secara berlanjut. Selanjutnya yaitu ada menetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk mengembangkannya, menerapkannya, dan merawat kerangka kerja manajemen risiko. Menentukan masing-masing pemangku risiko, risk owners, atau yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penanganan risiko dan menjaga pengendalian risiko serta melaporkan informasi tentang risiko, menetapkan ukuran kinerja, mekanisme pelaporan internal dan eksternal secara proses eskalasinya sampai ke pemimpin puncak organisasi, memastikan tersedianya sistem pemberian persetujuan, pengakuan, hadiah, dan sanksi. Proses manajemen risiko harus menjadi bagian dari proses pengembangan kebijakan bisnis, perencanaan strategi, penyusunan bencana bisnis, dan proses manajemen perubahan untuk memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko diterapkan dan manajemen risiko benar-benar menjadi bagian dari praktik serta proses bisnis. Ada penerapan risiko. Penerapan proses manajemen risiko. Manajemen risiko pada tahap ini penggunaan metode pemetaan proses bisnis akan memberikan kontribusi yang besar, terutama melalui identifikasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi. Metode yang digunakan antara lain adalah VMA, Bayesian, dan CRSA, dan lain-lain. Selanjutnya, memahami apa saja objektif proses bisnis tersebut, mengidentifikasi apa saja yang dapat menghambat tercapainya sasaran bisnis proses tersebut, pengendalian apakah yang harus dilakukan agar risiko-risiko tersebut dapat ditiadakan atau dikurangi.
Selanjutnya dari prinsip dasar maka dikembangkan beberapa hal guna mempersiapkan penerapan manajemen risiko proses bisnis, yaitu ukuran berkeberhasilan, proses, ukuran risiko, tindakan pengendalian, menetapkan strategi dan waktu yang tepat untuk menerapkan kerangka kinerja ini, menerapkan kebijakan manajemen risiko dan proses manajemen risiko pada proses-proses organisasi, mematuhi semua ketetapan peraturan perundangan yang berlaku dan mendokumentasikan proses pengambilan keputusan, termasuk proses penentuan sasaran yang sesuai dengan hasil dari proses manajemen risiko, menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko, melakukan komunikasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko memang sesuai kebutuhan dan efektif. Pemantauan tinjauan kerangka kerja untuk memastikan bahwa manajemen risiko efektif dan menunjang kinerja organisasi. Maka manajemen organisasi hendaknya yaitu menetapkan ukuran kinerja, mengukur kemajuan penerapan manajemen risiko secara berkala dengan dibandingkan rencana awal, meninjau secara berkala apakah kerja manajemen risiko, kebijakan risiko, dan rencana penerapan manajemen masih tetap sesuai dengan konteks internal dan eksternal organisasi, memastikan bahwa kebijakan risiko dipatuhi untuk memantau bagaimanakah penerapan risiko dan keputusan dalam menyampaikan laporan risiko secara berkala, memantau efektivitas kerangka kerja manajemen risiko mengenai uraian yang harus dimonitor dan ditinjau dapat dilihat lebih rinci pada lembar kerja proses-proses. Patokan pertama adalah ukuran keberhasilan, patokan kedua yang bisa langkah pengendalian, patokan yang ketiga adalah risiko diidentifikasi, patokan keempat adalah sasaran bisnis proses tersebut. Fact check merupakan proses pemantauan, memeriksa apakah rencana yang ditetapkan telah diterapkan secara benar. Jika telah diterapkan secara benar, akan menghasilkan seperti yang diharapkan, dan jika terhadap penyimpangan maka dilakukan tindakan perbaikan sesuai dengan hasil cek serta memperbaiki rencana awal sesuai dengan kebutuhan yang bersifat dinamis. Tindakan perbaikan sesuai dengan hasil monitoring pada tahap sebelumnya yang akan meningkatkan kerangka kerja manajemen risiko, kebijakan risiko, dan rencana manajemen risiko. Tindak lanjut ini diharapkan akan meningkatkan dan memperbaiki manajemen risiko organisasi serta budaya risiko organisasi. Mungkin sekian dari penjelasan kerangka manajemen risiko. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.